Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Spoiling detailnya udah rilis, jadi tanpa banyak basa-basi nggak jelas, monggo enjoy konten spoiling time-nya, oke? Let's go. Judul chapter 1092, Insiden The Tyrant menyerang Tanah Suci Marijiwa. Ya, seperti pada judul kali ini ya, kita udah dikasih tahu kan kalau Kuma pada akhirnya sampai di depan kastil Marijiwa. Dan dia melakukan beberapa serangan ke sana, tapi masih belum diketahui apa sebenarnya motif atau tujuan di balik penyerangan Kuma ini. Apakah ada peran dari Dr. Vegapunk yang menanamkan program terakhir kepada Kuma? Kita lihat nanti pas di Manga Plus aja, oke? Lanjut ke bagian cover story yang masih diisi oleh cover fan request, yang sekarang giliran Jinbei yang lagi berenang ditemani oleh ikan remora yang berada di dekatnya. Betul, bisa nggak tahu deh ikan remora itu seperti apa? Apakah mirip dengan ikan bandeng ya? And now masuk ke menu utamanya yang langsung memperlihatkan kalau Kuma telah sampai di depan Marijiwa. Di sana beberapa penjaga memang sudah bersiap untuk menghentikan Kuma, tapi Kuma langsung menggunakan Ursus Shock untuk menyapu mereka semua menjauh. Bahkan serangan dari Kuma itu dikatakan melukai beberapa dari Tenryubito. Tapi ya seakan gak mau membiarkan Kuma berbuat sesuka hatinya, Akainu tiba-tiba saja berada di sono untuk menghentikan Kuma. Sampai sedikit kebingungan sih, si Akainu mencoba bertanya apa yang sebenarnya dilakukan Kuma di sini. Dan kebingungan yang dirasakan oleh Akainu ini tentunya gak mengherankan, Secara kita tahu kan kalau Kuma itu udah bisa dikatakan layaknya boneka dari pemerintahan dunia, yang udah gak memiliki kesadarannya sendiri sehingga bisa sampai di Marijiwa, malah sampai menyerang ke sono. Akainu pun gak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Seolah gak berniat untuk menghentikan apa yang ingin dia lakuin. Kuma yang tak kunjung mundur ya akhirnya mau gak mau harus dilawan langsung oleh Akainu. Hingga akhirnya kita dikasih lihat kalau serangan yang digunakan Akainu mampu melukai bagian muka Kuma sampai meleleh. Masih belum jelas apakah salah satu bagian kaki Kuma pun ikut terluka atau enggak. Soalnya Liker pun masih belum bisa memastikan kerusakan yang diterima oleh Kuma gara-gara Akainu. Tapi yang pasti serangan yang digunakan oleh Akainu, yang mana serangan yang sama yang dia lancarkan ke mendiang Shirohige, memang sangat efektif untuk melawan Kuma. Menariknya bukannya bertahan ketika melihat Akainu yang menyerangnya, Kuma malah hanya berlari dan tiba-tiba diperlihatkan menghilang lagi. Oh ya, pertarungan Akainu dan Kuma yang disaksikan oleh para Tenryubito itu membuat beberapa Tenryubito berteriak marah ke Akainu karena dia dianggap gagal untuk menangkap Kuma yang sudah bertindak sesuka hati. Hal ini semakin memperparah kondisi di Marijiwa, karena kita pun diingatkan kan kondisi cadangan makanan mereka yang semakin menipis. Terus sedikit tambahan untuk momen Akainu dan Kuma ini ya, nantinya bakal ada kilas balik ke 2 tahun yang lalu, tepatnya setelah momen Akainu berhasil menangkap Boni. Di situ Akainu memberi informasi ke Boni kalau ayahnya atau Kuma sendirilah yang bersedia melakukan modifikasi tubuh. Wow, menarik sih ini, pas Mr. G live stream bisa dibahas, Lanjut, balik lagi momen yang sedang panas-panasnya terjadi di Pulau Egghead, di mana pertarungan dari Admiral Angkatan Laut melawan Luffy ternyata sudah dimulai. Di sini ya kita bisa ngelihat kalau Luffy menggunakan mode Snakeman-nya untuk mengimbangi kecepatan dari Admiral Kizaru. Saling balas serangan yang dilapisi Haki tentunya saling terjadi ya di momen itu, sampai akhirnya Borsalino sendiri pun bilang kalau Luffy sekarang sangat kuat untuk dilawan. Hal yang emang diharapkan dari orang yang telah berhasil mengalahkan Kaido. Oke, setelah sedikit berbasa-basi, Kizaru pun lalu terlihat terbang menjauh dari Pulau Egghead dan seketika kembali dengan sangat cepat untuk menendang Luffy dalam mode Snakeman sekuat tenaga. Tendangan yang seakan ingin membuktikan kalau kecepatan cahaya adalah kekuatan itu ternyata berhasil menerbangkan Luffy sampai menghantam dan menghancurkan Vega Force One. Momen ini pun nantinya dihubungkan ke kilas balik ke bagaimana Dr. Vegapunk pertama kali dengan senang hati memperlihatkan Vega Force One yang baru aja berhasil dia buat. Sayang emang sekarang robot itu harus berhasil dihancurkan, Walau beruntung ya Sanigo yang awalnya berada bersama Vega Force One gak ikut terkena dampak karena Sanigo terjatuh ke Pulau Awan. Di situ setelah berhasil menerbangkan Luffy ya, Boni yang melihat pertarungan tersebut gak lama datang membantu dan mencoba menyerang Kizaru. Tapi sambil bisa menghindari serangan Boni, Kizaru berkata kalau Boni telah tumbuh besar sekarang, lalu jangan memaksa dia untuk menyakiti terlalu banyak orang yang dia kenal di misi ini. Sayang pertarungan keduanya emang gak terhindarkan lagi, soalnya Kizaru mengerti kalau dia gak melawan pun dia bakalan kewalahan. So Kizaru pun menendang Boni sampai anak dari Kuma itu menghantam pelindung Pulau Egghead. Wow, gila sih.
Seakan merasa beres dengan Bonnie, Kizaru yang gak mau membuang-buang waktu langsung bergerak dengan sangat cepat ke arah ruang kontrol dekat dengan Lab Base, tempat dari Dr. Vegapunk dan yang lainnya sedang berada saat ini, Re. Luffy yang sebelumnya terlihat terlempar akhirnya kembali datang dengan sangat hebat, Re. Karena tiba-tiba saja kita dikasih lihat wujud raksasa Luffy dalam mode Gear 5-nya. Sehingga kemunculan Luffy yang tepat berada di atas ruang kontrol itu tentu gak hanya mengejutkan kita saja, akan tetapi semua orang baik Vegapunk, Nami, dan bahkan Usopp serta para satelit dari Dr. Vegapunk pun ikut dibuat kaget oleh kekuatan barunya Luffy. Wow, and last spoiler chapter kali ini ya ditutup dengan momen yang gak kalah mengejutkannya, karena secara tiba-tiba ya mata dari robot kuno yang berada di Pulau Egel tiba-tiba saja menyala setelah mendengar suara detak jantung dari Nika. Wah, soalnya Luffy baru saja menggunakan kembali mode Gear 5-nya, Re. Jadi ya emang drama of Liberation-nya terdengar dan ini bisa menghidupkan, ya setidaknya membuat nyala lah robot yang 400 tahun yang lalu terakhir bergerak atau 200 tahun ya, misalnya lupa, Re. Wow, apakah buah iblis Nika adalah sumber energi yang dimaksud dimiliki oleh kerajaan kuno terdahulu atau bagaimana, Re? Makin gak sabar kan buat ngeliat full chapternya yang bakal rilis minggu malam di Manga Plus dan bisa bakal live. Oh iya, minggu depan gak libur, jadi yes, semangat ya, semangat absen. So, see you next time. Adios sekarang, stay safe, Budiman, salam Adibadia.